Dalam sisi persepsi customer, selain kita bicara tadi tentang profil customer, kita juga akan bicara mengenai pengalaman customer untuk belanja online. Yang diharapkan oleh customer dalam belanja online adalah pengalaman yang positif dalam hal kenyamanan, layanan yang disampaikan, dan keamanan website yang telah ditemukan meningkatkan kepuasan konsumen. Menurut Szymanski dan Hayes 2000. Di sini kita bisa melihat juga bahwa desain website, kemudahan navigasi dalam website, kemudian tingkatan layanan yang baik, termasuk juga nilai produk yang baik, ditemukan meningkatkan loyalitas customer dan memperluas pengalaman mereka dalam belanja online menurut Wolfenbarger and Gilly tahun 2003. Kita akan lebih banyak membahas mengenai pengalaman customer dalam slide-slide berikutnya. Kita masih melanjutkan yang berikutnya berkaitan dengan pengalaman konsumen. Dalam slide ini membahas ekspektasi konsumen terhadap pembelian secara online. Pertama adalah delivery, penyampaian produk. Semua customer menginginkan kemudahan dalam menyampaikan produk, dalam penyampaian produk dari perusahaan, sehingga ini menjadi faktor yang penting, elemen yang penting dalam pemenuhan proses dari pembelian. Siapa yang nggak ingin produk sampai dengan baik, dengan cepat, gitu ya. Jadi semua customer menginginkan hal tersebut. Timelines di sini bicara mengenai kemampuan perusahaan untuk mempersiapkan pengalaman yang cepat dalam berbelanja. Jadi prosesnya nggak perlu lama-lama, pembayaran itu nggak perlu lama-lama, kemudian penyampaian produk itu juga cepat, termasuk juga kalau direspon itu nggak lama-lama. Jadi siapa sih yang ingin belanja baru direspon sekitar 3-4 hari. Jadi harus ada fast respon dari penjualnya. Kemudian availability, memastikan bahwa stok produk itu benar-benar tersedia. Nah, beberapa pengalaman dalam e-marketplace, seringkali produk itu disampaikan bahwa ada stoknya, tapi ketika kita sudah melakukan proses pembelian, proses untuk melakukan pembelian, atau bahkan sudah melakukan pembayaran, disampaikan bahwa produk itu stoknya nggak ada, sehingga harus mengganti produk lain. Dan ini menjadi suatu hal yang mempengaruhi kepercayaan customer. Yang berikutnya adalah convenience. Convenience ini misalnya di dalam website perusahaan, customer bisa dengan mudah membandingkan harga dengan cepat. Kemudian juga akses yang mudah terhadap retailer lainnya tanpa menyebabkan mereka harus pindah ke website-website lainnya. Jadi di website didesain dengan semudah mungkin untuk customer bisa mencari informasi tentang harga. Kemudian customer service, ketika customer mengalami permasalahan, harus memastikan customer service itu tersedia di situ untuk berinteraksi dengan customer. Dalam gambar 11.5, kita bisa melihat pembelian yang paling populer secara online dilakukan di UK, United Kingdom. Kita bisa coba lihat bahwa pembelian terbesar itu ada pada pembelian buku secara online. Saya rasa karena ini resikonya paling rendah dalam pembelian buku, dan pengirimannya juga lebih cepat dan resiko untuk rusak dari produk itu lebih rendah. Kemudian yang berikutnya adalah pakaian dan aksesoris. Kita bisa lihat pakaian dan aksesoris digambarkan dengan dijual dengan harga murah ketika dijual dalam online. Lalu musik dan entertainment, misalnya download dari iTunes, Spotify, seperti itu. Kemudian elektronik, produk-produk elektronik, karena lebih rendah dibandingkan buku, karena resikonya lebih besar. Kalau produk itu ternyata rusak ketika sampai, maka harus ada proses return yang juga dipermudah. Kemudian holiday and travel, misalnya mencari informasi pembelian tiket pesawat, ya, termasuk di bawahnya adalah tiket, kemudian alat-alat kecantikan dan juga kosmetik dan juga alat kesehatan, makanan, juga alat permainan dan juga furnitur. Kita sudah membahas mengenai serve call, kemudian di bab 7 kita juga sudah sedikit membahas mengenai web call, kemudian bagaimana kalau pembelian dilakukan di retailing, sehingga di sini kita akan membahas retailing secara online dan kualitas-kualitasnya, bagaimana kita menentukan kualitas dalam retailing secara online.
Studi ini mengidentifikasi 4 dimensi dari e-tailing dan dengan melakukan hal tersebut memampukan perkembangan yang lebih bisa diandalkan dalam skala pengukuran kualitas online retailing yang disebut sebagai e-tail-Q. Ada beberapa variabel, kita akan bahas yang variabel pertama, desain website. Jadi kita harus perhatikan desain website. Apa yang harus kita perhatikan dalam desain website? Pertama, kemudahan navigasi, mudah untuk mencari informasi, gitu ya. Kemudian kedua adalah informasinya tersedia dengan appropriate, dengan cukup. Kemudian fasilitas search itu efektif, bisa digunakan di dalam website. Jadi ada search-nya itu nggak bisa melakukan filtering dengan mudah, tidak bisa menyesuaikan dengan kata kunci dengan mudah. Kita harus pastikan itu bekerja. Kemudian dalam melakukan order, prosesnya tidak susah, gitu ya. Jadi bisa langsung melakukan pembayaran, bisa langsung mendapatkan informasi, langsung menentukan delivery-nya mau pakai apa. Kemudian kemampuan untuk website tersebut menyediakan personalisasi informasi yang cukup. Misalnya berdasarkan hasil search kita sebelumnya, mereka merekomendasi produk-produk yang serupa. Kemudian kemampuan untuk produk itu bisa melakukan seleksi yang lebih mudah melalui filtering. Yang kedua adalah fulfillment dan bisa diandalkan. Jadi beberapa hal yang berkaitan dengan website, mereka harus akurat dalam menggambarkan apa yang diekspektasi oleh customer dan realisasinya. Kita sebagai customer juga sering punya permasalahan itu. Misalnya gambarnya kelihatan bagus, ketika produk sampai ternyata produknya beda banget dalam hal warna gitu ya. Biasanya kan kalau di foto satu tingkat lebih terang, sedangkan ketika sampai produknya warnanya lebih redup dan seterusnya. Kemudian penyampaian produk di waktu yang tepat. Nah, ini adalah dua hal. Di slide berikutnya kita akan bahas yang lainnya. Yang lainnya dalam e-tail-Q adalah customer service. Customer service harus memberikan suatu respon yang tepat pula, jadi tidak direspon lama-lama. Sangat membantu dalam proses mendapatkan informasi, kemudian sangat memiliki keinginan untuk memberikan layanan, kemudian merespon dengan cepat pula. Kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan privacy atau security. Misalnya fasilitas pembayaran bisa melibatkan pihak ketiga, misalnya dari verify untuk memastikan proses pembayaran itu aman. Kemudian penyediaan keamanan dan privasi yang sangat-sangat diperhatikan oleh perusahaan ketika customer memberikan informasi personal mereka. Baik, yang berikutnya kita akan bahas dalam tabel 11.2 mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi loyalitas konsumen dalam belanja online. Ada beberapa variabel di sini, cukup banyak. Yang pertama adalah kustomisasi. Fitur yang diinginkan customer untuk bisa meningkatkan loyalitas mereka adalah website menyediakan fitur yang lebih personal bagi customer, kemudian menyediakan range produk yang bisa disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh customer. Kemudian contact interactivity, adanya komunikasi dua arah yang mendemonstrasikan hubungan yang baik antara penjual dan pembeli. Misalnya mereka menjawab dengan ramah, kemudian mereka cenderung lebih cepat untuk merespon. Kemudian cultivation ini adalah pengalaman-pengalaman yang maksimal yang didapatkan oleh customer dari informasi-informasi, misalnya kalau ada sale atau diskon dari pengalaman sebelumnya itu membuat mereka ingin melakukan pembelian lagi. Kemudian care ini bicara mengenai pemberian informasi yang transparan dalam stok dan juga order tracking, misalnya menyediakan resi buat customer bisa men-tracing juga produknya. Kemudian komunitas, di sini bicara mengenai review produk yang diberikan oleh customer yang sudah puas dengan pembelian, biasanya berpengaruh dengan loyalitas customer. Misalnya dengan menyediakan fasilitas yang menyediakan opini, kemudian menyampaikan mengenai pengalaman mereka ketika belanja di website tersebut. Kemudian choice di sini adalah orang yang suka belanja online biasanya menginginkan lebih banyak pilihan, misalnya macam produk, variasi produk itu lebih banyak. Kemudian convenience, ini adalah kemudahan akses informasi dan transaksi yang simple, yang tidak berbelit-belit. Ya, jadi website didesain untuk tidak over design, ya. Kemudian lebih fokus bagaimana membuat pembelian itu tidak berbelit-belit.
Kemudian karakter, jadi dalam website harus menyediakan suatu karakter. Mereka harus punya personality, mereka harus punya warna, gaya, tema, ya, dan citra merek yang bisa ditonjolkan sehingga membuat customer itu merasa mereka memiliki kesesuaian dengan personality customer. Baiklah, sekarang kita melanjutkan dari sisi perspektif retailing atau online retailing. Kita akan masuk dulu dalam definisi dari saluran retailing. Di sini adalah penggunaan internet, baik itu sebagai komunikasi dan penggunaan transaksi yang berkaitan dengan bagaimana bisnis melakukan proses transaksi dengan konsumen yang bersifat individu. Ada 3 kategori operasional dari online retailers yang mungkin kita sudah bahas juga dalam bab-bab sebelumnya. Yang pertama adalah brick and mortar, jadi perusahaan yang bertransaksi secara fisik. Baik itu mereka punya toko fisik dan proses pembayaran, semua itu dan produknya juga bersifat fisik. Dan click and mortar retailers di sini adalah perusahaan yang mengkombinasikan antara perusahaan fisik dan juga pembelian secara online. Jadi contohnya misalnya Gramedia, dia punya toko offline-nya, tetapi dia juga punya website di mana customer dimampukan untuk melakukan pembelian melalui gramedia.com. Pure play retailers atau click only atau disebut juga sebagai virtual di sini adalah website yang sepenuhnya menjalankan operasionalnya secara online. Jadi mereka nggak punya representatif atau office secara offline. Mereka sepenuhnya melakukan proses bisnisnya secara online, contohnya Amazon.com. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh lagi, kita mencoba untuk memahami dulu perkembangan online retail dari tahun ke tahun. Dalam awal tahun 1990-an, perkembangan internet sebagai trading belum begitu luas sehingga hanya ada penggunaan email, kemudian banyak traditional retailer belum melihat bahwa trading online itu sesuatu yang menarik. Kemudian di pertengahan 1990-an, banyak perusahaan retailer mulai mempertimbangkan bagaimana internet mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan perdagangan di masa mendatang dan tantangan yang mungkin akan mereka hadapi. Pada tahun 1995, lebih banyak traditional retailers yang mulai mempertimbangkan internet sebagai saluran yang penting dan berpotensi. Kemudian mereka mulai mencoba melakukan trading. Tahun 2008, lebih banyak retailer yang mempertimbangkan punya website itu adalah hal yang esensial dan penawaran mereka kepada customer lebih baik dilakukan secara online. Kemudian lebih banyak pilihan juga di dalam toko. Kemudian 2015, online retailing menjadi sangat populer dan penting bagi retailers dan seluruh konsumen di seluruh dunia. Dalam istilah retailing ada suatu terminologi yang disebut sebagai omnichannel. Omnichannel di sini adalah asumsi yang dianggap oleh digital marketer bahwa konsumen tidak lagi berinteraksi dengan toko-toko secara fisik. Jadi hal ini tidak benar karena lebih banyak customer juga masih nonton televisi, kemudian juga masih melihat iklan-iklan secara tradisional misalnya di billboard, di majalah, atau juga di televisi. Dan lebih jauh lagi, customer biasanya juga masih datang ke toko untuk lihat-lihat, kemudian merasakan produk, menyentuh produk, kemudian mencoba produk, sebelum akhirnya mereka melakukan pembelian secara online. Jadi itu dilakukan untuk mengurangi resiko pembelian. Sehingga di sini kita lihat bahwa harus ada kolaborasi, harus ada interaksi antara pembelian online melalui saluran online dengan saluran tradisional. Omnichannel di sini bicara penggunaan saluran yang saling berinteraksi atau saling membantu satu sama lain atau saling berkolaborasi. Nah, sebagai contohnya misalnya konsumen, dia sebelum dia melakukan pembelian akan lihat iklan di televisi. Jadi televisi kan saluran tradisional. Kemudian mereka baru akan coba searching lagi melalui internet. Atau juga mereka melihat melalui printed media cetak seperti koran dan majalah. Lalu mereka juga kadang masih mengunjungi toko-toko secara fisik, sehingga contoh yang dilakukan omnichannel adalah yang dilakukan oleh rupa-rupa.com, kemudian beberapa perusahaan juga
masih menerapkan di mana beli secara online, tapi mereka ambil produknya di toko, bisa langsung nyoba dulu kinerja produk bagus apa enggak. Atau mereka coba beli dulu di toko, tetapi penghantaran dan pembayaran itu dilakukan secara online misalnya. Jadi itu adalah kombinasi yang bisa dilakukan dalam penerapan omnichannel. Berikut ini adalah hal yang harus dilakukan oleh retailer dalam bisa survive dalam omnichannel. Yang pertama adalah memastikan bahwa menghilangkan adanya informasi yang berbeda dan tidak terintegrasi antara perusahaan secara fisik dengan online shopnya. Kemudian menciptakan pengalaman yang lancar ketika berbelanja, jadi tidak terhalang oleh ternyata respon di toko lebih sulit. Jadi dua-duanya harus punya integrasi yang baik. Kemudian kedua, meningkatkan kesempatan untuk berinteraksi secara digital untuk membuat customer lebih tahu apa tahapan-tahapan yang mereka harus lakukan. Kemudian yang ketiga, menganalisis dan melakukan pengukuran customer behavior di dalam touch point yang berbeda-beda yang dilakukan oleh customer. Dalam tabel 11.3 kita mencoba untuk membahas mengenai gaps kinerja dan bagaimana implikasinya pada manajerial. Gap pertama adalah berkaitan adanya perbedaan atau jarak antara kekuatan merek dengan apa yang ditawarkan di website. Di sini, gap tersebut biasanya terjadi dalam penggunaan internet dan kurangnya suatu website itu mengembangkan dirinya sehingga berpotensi terhadap customer melihat adanya ketidakkonsistenan. Kemudian hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah mereka perlu untuk mengembangkan website untuk memenuhi ekspektasi customer yang kita udah bahas sebelumnya. Dengan melakukan hal tersebut, mereka bisa menghindari diri dari hilangnya customer. Kemudian gap yang berikutnya adalah adanya jarak atau perbedaan antara kekuatan merek secara offline dan online. Jadi di sini berkaitan dengan bahwa produk itu ketika dibuat dalam bentuk online misalnya, tidak sekuat ketika dilakukan dalam bentuk offline. Dan ini akan mengubah persepsi customer dan juga membuat mereka hilang dari competitors, terhilang karena adanya competitors. Nah, jadi kita harus bisa melihat bahwa ketika produk itu disajikan dalam saluran yang offline itu sama kuatnya dengan saluran yang online. Performance gap lainnya di sini adalah adanya ketidaksesuaian antara kompetitif online yang alami dalam lingkungannya, kemudian ketidakdewasaan dalam permintaan customer. Kita bisa mencoba melihat ada banyak pemain baru yang ada dalam pasar secara online, bisa datang dari luar negeri, dan perusahaan-perusahaan yang memiliki katalog juga secara nasional, perusahaan-perusahaan besar, dan juga perusahaan-perusahaan yang bermain di dalam pasar yang bersifat niche atau spesial. Kita bisa mencoba melihat hal ini sebagai kemampuan pasar online bisa dicoba untuk digarap oleh perusahaan-perusahaan yang fisik karena ada banyak kesempatan yang bisa ditawarkan di situ. Kemudian inertia in decision making yang artinya adanya pengambilan keputusan yang cenderung lambat atau malas. Hal ini dikarenakan adanya battle of budget yang ada di antara retailers gitu ya. Jadi mereka mencoba untuk menawarkan harga yang paling murah. Kemudian retailer memiliki suatu budaya untuk lebih menyukai melakukan cara bisnis yang bersifat non-tradisional dalam melakukan bisnis. Sehingga di sini harus memastikan bahwa untuk mempertahankan dirinya dalam persaingan, mereka harus bisa memelihara hubungan yang baik dengan customer, kemudian mengurangi budget-budget operasional yang tidak diperlukan sehingga mereka bisa mendapatkan harga yang kompetitif. Pada akhirnya kita mencoba untuk melihat dua platform penting untuk menciptakan nilai secara elektronik menurut Nichols dan Watson 2015. Pertama adalah struktur perusahaan harus mengalami suatu dinamika yang banyak hal yang harus berubah. Ya. Menurut Porter 2001 mendeskripsikan harus ada integrasi dan juga dampak yang signifikan terhadap value chain dari
secara elektronik. Dampak integrasi tersebut antara lain adalah harus membuat pengambilan keputusan yang cepat, lebih fleksibel, dan bisa mencoba untuk meng-hire spesialis e-management dan capital investment. Jadi memang secara struktur tradisional, misalnya kita secara birokrasi harus melewati tahap-tahap apa, tapi kita juga ketika masuk dalam dunia online, kita harus memastikan kita meng-cut beberapa tahap, atau semua orang lebih mudah, lebih fleksibel dalam berkomunikasi. Kemudian marketing and sales di sini berguna bagi perusahaan untuk membuat suatu strategi yang lebih fokus untuk fokus pada customer, dan juga fokus dalam membuat strategi komunikasinya, dan mendapatkan stream revenue atau pendapatan. Stream revenue bisa didapatkan melalui iklan, kemudian penjualan produk, transaksi fee transaksi, dan juga subscription. Demikian pembahasan kita terkait dengan B2B, B2C. Terima kasih sudah mendengarkan.